Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Hati kita siap untuk memujinya, hati kita siap untuk bersyukur lagi kepadanya dalam segala keadaan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, ku bersyukur memujimu Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah
sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Kami naikkan pujian kepada-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah. Dengan segenap hati kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, muliakan nama-Nya, bersyukurlah pada Tuhan. Bermazmurlah bagi-Nya, ya Tuhan keselamatanku. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Betapa ajaib Kau Tuhan, betapa ajaib Kau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tiada lama-lama hidup katakan nama-Mu. Tiada katakan nama-Nya daya sekinemu. Hidup katakan nama-Mu. Tiada katakan lama-lama ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya kepada-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Ku bersyukur kepada-Mu.
bersyukur memujimu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kiala lama-lama yase, rapatakan lama-lama ya lamo, sikina lama-lama yase, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, sungguh baik.
bagi Yesus, bagi Yesus, Tuhanku bagi Yesus, bagi Yesus, Tuhanku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Oh, apa kata-katamu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah lama-lama rapatakanlah masa. Biarlah lama-lama sakatakanlah. Ira masa katakanlah Yesus, rapatakanlah lama. Yesus, Engkau baik. Yesus, Tuhan sungguh baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Ya lama-lama ya lama surapatakanlah Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik. Kiara lama-lama sikinatakananamo. Rapatakanlah lama-lama. Kiara lama-lama sikinatakananamo. Kiara lama-lama ya serapatakanlah lama-lama. Yana lama-lama ya sikinatakananamo. Yana patakananamo. Kira patakananamo. Sikatakananamo ya se. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Menyembahmu Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kasih setiamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Haleluya. Ku bersyukur. Mari naikkan pujian kepadanya, sebab sungguh besar kasih-Nya atas kita. Sungguh besar kemurahan-Nya atas setiap kita. Haleluya. Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan hormat dan kuasa. Kami sembah Tuhan, kami sembah dan tinggikan nama-Mu. Oh, ya Rabatakan namamu. Bangunlah hai jiwaku, megahkan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan itu baik. Ya lama-lama Yesus. Sirapatakan lama-lama. Serapatakan lama-lama. Kiara lama. Kiara lama-lama. Kiara patakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan, menjamah hati kami semua Tuhan, mengurapi kami semua. Ya Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Ya Lalabaso, Rapatakan namamu. Sikinara lama. Kira patakan lama. Sera patakan nama se. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara lama-lama. Rapatakan lama-lama. Sikinara lama-lama. Sirapatakan lama. Sikinara lama. Kiara lama. Kiara patakan lama. Kiara lama se. Kiara patakan. Ya Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku
seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan ubah hati kami semuanya Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang seperti-Mu Tuhan, yang tulus seperti kasih-Mu, salib-Mu Tuhan, sehingga tidak ada kepalsuan, kemunafikan atau kefasikan di dalamnya Tuhan. Hati yang tulus dan murni mengasihi Tuhan, mengiring akan Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Oh rapatkan ya Roh Kudus, baharui hati kami semua pagi ini Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Oh rapatkan baharui kami Tuhan, berikan hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang tulus Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biar pagi hari ini Roh Kudus menjamah hati kami dan membaharui hati kami Tuhan. Kami memiliki hati yang seperti hati-Mu Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik, berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semuanya. Biar melalui firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, tetapi juga yang pagi hari ini Roh Kudus singkapkan buat setiap kami. Maka apa yang kami baca ini Tuhan dibukakan, disingkapkan, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Dan itulah yang terus firman-Mu akan membentuk dan mengubahkan hati dan hidup kami Tuhan, sehingga memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya menjamah dan melawat setiap kami, sehingga hati dan pikiran kami sungguh-sungguh terbuka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, tapi dengan sukacita iman. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami, tapi juga mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur lagi
pagi hari ini buat kasih sayang dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga kita diberi lagi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk lagi kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita tahu bersama tentu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah tidak lama lagi, maka bagian kita lain kemudian mau menyediakan waktu lebih lagi untuk makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sehingga kita makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, pertandingan iman kita sampai di garis akhir di mana Tuhan menghendakinya dalam hidup setiap kita. Puji Tuhan, bagi hari ini kita akan membaca pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 10 ayat yang ke-24. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan mengatakan, orang yang tulus akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang yang jahat mendapatkan apa yang paling ditakutinya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini, ketika kita membaca pada Amsal 10 ayat yang ke-24, kita mendapati ada dua tipe orang atau dua model orang. Yang pertama ada orang yang tulus hati, tapi yang kedua ada orang yang jahat atau orang fasik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika firman Tuhan menyatakan hal ini menunjukkan tentang dua perbedaan orang. Orang fasik dan orang yang tulus. Nah, orang fasik, salah satu tanda dari kehidupan orang fasik adalah orang fasik itu biasanya suka memuji diri. Orang fasik itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang kejam, tidak punya belas kasihan. Senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Nah, biasanya juga orang fasik memiliki sikap tinggi hati ataupun sombong. Bahkan memiliki sifat yang lain di luar dan lain di dalam. Ketika dia menunjukkan sebuah kebaikan, keramahan dan lain sebagainya, padahal di dalam hatinya ada maksud yang terselubung. Biasanya maksud yang jahat ataupun maksud yang tidak baik. Bahkan dalam kebaikan yang ditunjukkan, ternyata ada ketidakbaikan di dalamnya. Artinya ketidaktulusan. Itu adalah sifat dari orang fasik. Namun berbeda dengan orang fasik, tipe orang yang kedua adalah orang yang tulus. Kata tulus itu artinya murni, tidak bercampur, tidak ada campurannya sama sekali. Itu murni atau bersih hati. Tidak pura-pura, tidak munafik. Nah, itu artinya orang yang tulus hati. Nah, sifat inilah yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan setiap kita. Namun tidak dapat disangkal bahwa terkadang dalam kehidupan kita bisa menjadi seperti halnya orang yang fasik. Orang yang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, perilaku dan tindakan hidup kita. Namun melalui hal ini, bagian yang pertama yang saya mau sampaikan buat saudara sekalian adalah bahwa ketika kita membaca Amsal 10 ayat yang ke-24, kita diperhadapkan dengan dua model orang. Orang fasik dan orang tulus. Maka pilihan dalam kehidupan kita mau menjadi orang yang seperti apa? Apakah orang fasik atau orang yang tulus dan murni hatinya? Maka setiap pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi orang yang seperti apa? Apakah orang yang makin tulus hati atau kita menjadi orang yang fasik? Nah, tentu saja kalau kita ingin melakukan kehendak Tuhan, maka kita mesti menjadi orang yang tulus. Kalau orang yang tulus, kita tahu ujungnya, akhirnya, maka segala sesuatu yang dikehendakinya, Tuhan mengabulkannya. Namun tidak demikian dengan orang fasik. Orang fasik pada akhirnya kemudian akan mengalami apa yang paling ditakuti dalam hidupnya oleh orang fasik, itu akan terjadi. Kalau orang fasik, orang yang suka memuji diri, orang yang suka meninggikan diri, apa yang paling ditakuti kalau orang yang suka menyombongkan dirinya? Direndahkan, dan itu yang akan terjadi. Dia pasti ujungnya akan direndahkan. Orang fasik, orangnya seperti apa? Orang yang kemudian tidak takut akan Tuhan. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, kita tahu akhirnya dia seperti sekam yang dibuang. Tidak ada gunanya sama sekali.
dan lain sebagainya. Salah satu contoh sederhana yang kita bisa lihat dari peristiwa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Pada waktu jemaat mula-mula, mereka bersemangat begitu antusias untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Maka pada waktu itu banyak orang yang kemudian karena begitu semangatnya, cinta mula-mula, kasih mula-mula mereka begitu berkobar-kobar dalam diri mereka. Maka ada orang-orang yang kemudian menjual harta miliknya dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah menjualnya, hasil sepenuhnya mereka bawa di depan rasul-rasul dan didoakan dan lain sebagainya. Dan tentu saja mereka semua memberikannya dengan ketulusan hati. Seberapa yang mereka jual, sebegitu juga nilainya yang mereka bawa kepada Tuhan melalui rasul-rasul. Ataupun kalau mereka menjual hasilnya misalkan 1 juta, tapi mereka kemudian mereka menyampaikan kami memberikannya setengahnya saja dan lain sebagainya. Tapi mereka memberitahukan dengan jujur, dengan tulus apa adanya. Lalu kemudian kita mendapati ada Ananias dan Safira, suami istri yang kemudian ketika mereka melihat peristiwa itu, mereka juga tergerak hati mereka. Hanya sayangnya ketika mereka sudah menjual sebidang tanah atau hal yang mereka punya dalam hidup mereka, lalu kemudian mereka punya niat yang kurang baik. Mereka berpikir tentu rasul-rasul nggak tahu, orang-orang lain juga nggak tahu apa yang mereka berbuat di belakang layar. Mereka ingin menunjukkan sebuah hal yang dalam tanda kutip kita katakan sebuah kebaikan. Tapi di belakang kebaikan pemberian itu ada ketidakbaikan. Ketidakbaikannya apa? Mereka punya maksud yang terselubung. Tujuan memberinya untuk supaya dipuji-puji. Padahal mereka tidak memberi sepenuhnya. Tapi mereka mengaku memberikan sepenuhnya, total, semuanya, seluruhnya. Padahal mereka masih menyimpan atau menahan sebagian dari hasil tersebut. Nah ternyata hal itu adalah jahat pada pemandangan Tuhan. Maka ketika mereka membawanya, rasul yang pada waktu itu kemudian penuh dengan Roh Kudus, mereka tanya, apakah ini semua yang diberikan? Maka dengan berani dia mengatakan, iya ini semuanya. Lalu apa yang terjadi? Karena sebenarnya itu adalah waktu kesempatan Tuhan memberikan anugerah. Kesempatan. Ketika mengatakan, apakah ini semuanya sudah kamu berikan? Seharusnya ketika dia diingatkan, hati nuraninya berkata, oh iya saya salah. Ketika Tuhan tegur lewat rasul, terus dia menyampaikan apakah semua yang diberikan? Sebenarnya itu sebuah kesempatan Tuhan menegur dan mengingatkan, ayo segera cepat bertobat. Tapi ketika Ananias tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Dia nekat berkata, iya ini semuanya. Dia berdusta bukan hanya kepada rasul-rasul, tapi dia juga berdusta terutama kepada Tuhan yang hidup. Maka pada waktu itu dia langsung mati. Demikian pula ketika datang istrinya. Istrinya juga tidak kemudian dia mengucapkan hal yang sama karena mereka telah bersekongkol untuk mengadakan sebuah kebohongan. Nah, kita tahu ujungnya, arahnya, akhirnya mau kemana. Oleh karena itu, bagian yang pertama, dalam kehidupan kita mari belajar. Kita mau diperhadapkan pada pilihan. Kita memilih untuk apa? Jadi orang yang tulus atau jadi orang yang fasik. Pilihan ada di tangan setiap kita. Tuhan memberikan kehendak bebas itu pada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah maksa orang, tapi kitalah yang menentukannya. Apakah kita mau menjadi orang yang tulus atau orang yang fasik? Hanya persoalannya, kalau di lingkungan gereja, orang percaya, orang Kristen, orang fasik, itu kadangkala sulit untuk dikenali atau diketahui. Mengapa? Karena orang fasik itu juga biasanya suka memakai topeng rohani, topeng agamawi, lewat perilaku sikap yang ditunjukkan atau bahkan kata-kata yang rohani yang ditunjukkan dalam hidup mereka. Padahal dalam praktek hidup sehari-hari atau dalam hatinya tidak demikian. Nah ini halnya yang kadang-kala sulit ditemui. Namun tentu saja Tuhan menghendaki kita punya sifat yang tulus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kalau selama ini dalam diri kita masih ada sifat-sifat kefasikan, tidak takut Tuhan, suka memuji diri, sombong, angkuh, tinggi hati, tamak, kikir, kejam, tidak punya belas kasihan, dan lain sebagainya, maka kalau kita masih mengenali dalam diri kita ada sifat-sifat karakter yang demikian, maka bagian yang kedua kita belajar tinggalkan atau tanggalkan sifat demikian dari dalam kehidupan kita.
Sifat kefasikan itu kalau masih ada dalam hidup Anda dan saya, kemunafikan, kepura-puraan, dan lain sebagainya, kepalsuan, itu mari kita tinggalkan dari dalam hidup kita. Bila tidak, itu akan membawa kita, sifat-sifat demikian akan menjadikan kita seperti orang fasik. Nah, kalau kita menjadi orang fasik, maka akhirnya jelas akan terjadi seperti apa yang mereka takuti. Oleh karena itu, mari belajar kita meninggalkannya. Kita bersyukur firman Tuhan, melalui firman Tuhan memberitahukan kita banyak hal. Firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk apa? Mengajar, mendidik, mengingatkan, menegur dan lain sebagainya, supaya kita diubahkan, termasuk kalau ada kefasikan dalam diri kita, maka kefasikan itu kemudian akan ditinggalkan dan kita mengenakan manusia yang baru dalam Tuhan. Saya ibaratkan kefasikan adalah sebuah sesuatu yang kotor dalam diri kita. Saya ibaratkan sebuah wadah, sebuah tempat yang berisi dengan air kotor yang isinya kefasikan. Tetapi ketika kita mau rela kemudian diisi terus dengan air yang hidup, air yang bersih, air yang jernih dari firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka disitulah air yang kotor ketika diisi terus dengan air yang jernih, air yang kotor itu akan keluar dengan sendirinya dan terganti dengan air yang jernih dan bersih. Maka untuk kita bisa mendapatkan hati yang murni, yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan, kita mesti belajar meninggalkannya. Dengan cara apa? Kita mau meresponi, menerima firman Tuhan dan mengerjakannya. Ketika kita memiliki respon yang cepat, segera bertobat, segera tinggalkan, merubah arah pikiran kita dan lain sebagainya, disitulah kita sedang meninggalkan kefasikan dalam hidup kita. Dan kita mulai melangkah pada arah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita meninggalkan kefasikan, maka kita mulai belajarlah menjadi orang yang tulus. Tulus dalam melayani Tuhan, tulus dalam mengerjakan dalam kehidupan ini, sehingga kata tulus itu artinya murni, bahkan tulus itu juga artinya satu. Dimasukkan di sini satu artinya antara hati, kemudian ucapan, perilaku dan tindakan itu sama, nggak ada yang beda. Kalau Anda melihat ketika ada orang Farisi yang bersama-sama dengan seorang pemungut cukai datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan dan mereka berdoa. Orang Farisi itu berdiri dengan tegak, menyombongkan dirinya. Dia mengatakan, aku rajin memberi perpuluhan, aku rajin beribadah dan lain sebagainya. Bahkan aku jauh lebih baik dari orang yang ada di sebelahku. Orang fasik suka meninggikan diri, suka memuji diri dan merendahkan orang lain. Itu sifat orang fasik. Namun sayangnya, hal itu bukan berarti ketika dia meninggikan diri, membenarkan dirinya, kemudian otomatis benar di hadapan Tuhan. Tidak. Tapi sesungguhnya, orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Orang pemungut cukai dengan kerendahan hati, dengan tulus dia mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang kotor, orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi siapa yang dibenarkan Tuhan? Yang akhirnya kemudian diindahkan Tuhan keinginannya. Orang pemungut cukai. Karena dia datang dengan ketulusan hati, dia bermohon kepada Tuhan, dia tahu siapa dirinya dan dia menyampaikan apa adanya dengan murni, dengan tulus. Bahwa aku orang berdosa, aku orang yang mungkin punya sesuatu yang gelap, yang tidak baik. Dan dia mengaku di hadapan Tuhan, bahkan dengan menundukkan kepala, dia tunduk suatu tanda atau bentuk dia merendahkan hati. Tapi juga dengan memukul dadanya sebagai tanda sebuah pertobatan yang sungguh. Maka dengan demikianlah kemudian kita melihat yang mana yang dibenarkan. Tentu saja orang pemungut cukai, seorang yang merendahkan hati. Kita tahu kalau orang yang tulus hati, ujungnya keinginannya akan dipenuhi oleh Tuhan. Apa keinginannya? Untuk dibenarkan. Tuhan yang membenarkan dia, Tuhan yang mengangkat dia, yang meninggikan dia. Namun orang yang fasik, yang meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain, justru ujungnya dia tidak dibenarkan. Oleh karena itu, mari jadilah orang yang tulus. Ketulusan dapat kita peroleh dalam kehidupan kita. Bukan hanya lewat kita berdoa, Tuhan beri saya hati yang tulus. Namun lewat praktik hidup kita. Mari belajar ketika melakukan segala sesuatu, termasuk dalam memberi, dalam berbicara dan lain sebagainya. Mari lakukan itu semuanya dari dalam hati kita dengan ketulusan. Sehingga orang mengatakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Atau kita memberi ya tulus dengan ketulusan.
apa adanya. Jangan diingat-ingat lagi. Nah, kalau orang memberinya dengan tidak tulus, maka di belakang hanya akan mendatangkan kekecewaan. Hanya akan mendatangkan kemudian bahkan kepahitan dan kebencian kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa ketulusan hati. Sebagai contoh terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi kepada orang lain, misalkan kita memberikan bantuan, entah itu tenaga, atau memberikan bantuan moral, atau memberikan bantuan berupa keuangan dan lain sebagainya. Kalau kita memberikannya tulus, nggak masalah. Sekalipun mungkin pada waktu orang yang kita bantu, orang yang kita beri, kemudian orang tersebut mengecewakan kita nggak akan marah. Kemudian kita juga nggak akan mengungkit-ungkit. Atau bahasa orang Sulawesi Utara bilang membangkai begitu. Jadi nggak akan mengungkit-ungkit kembali akan apa yang sudah kita berikan. Karena tulus kita memberikannya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kita memberi bantuan kepada orang lain atau memberikan sesuatu, tetapi dengan tanpa ketulusan, kita melayani tanpa ketulusan, ada maksud-maksud terselubung, misalkan supaya dipuji orang. Setelah kita melayani luar biasa, nggak ada yang puji sama sekali. Nggak ada orang yang mengatakan, luar biasa tadi ya firmannya, luar biasa tadi ya puji-pujiannya, dan lain sebagainya. Luar biasa tadi ya pelayanannya. Nggak ada orang yang memuji, pasti akan kecewa. Karena tidak tulus. Tapi kalau orang yang tulus mau dipuji atau enggak masalah, nggak penting. Tapi yang penting Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Nah, itulah sebuah ketulusan. Maka mari belajarlah dalam praktik kehidupan kita. Ketika belajar untuk menjadi orang yang tulus hati, mengerjakan segala sesuatunya dengan ketulusan. Disitulah berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan melihat dan memperhatikan hidup kita, termasuk dalam hati kita. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus, dengan murni, maka apapun yang diinginkan dan dikehendaki, Tuhan akan mengabulkannya. Sehingga kita belajar menjadi orang yang tulus hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan mengajar dan mengingatkan lagi buat kami agar kami menjadi orang yang tulus, yaitu dengan menanggalkan kefasikan dalam diri kami. Kalau ada kefasikan yang ada dalam diri kami Tuhan, mungkin itu kesombongan, keangkuhan, memuji diri, ketamakan, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Kami mau tanggalkan itu dari dalam diri kami Tuhan. Kami mau meninggalkan sifat-sifat yang demikian. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi juga senantiasa mau belajar memiliki hati yang tulus murni di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami berkenan. Apa yang kami kerjakan menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami boleh melihat nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami mau belajar untuk memiliki hati yang seperti hati-Mu Tuhan. Penuh dengan belas kasihan. Roh Kudus kiranya bekerja atas kehidupan kami dan menuntun kami. Kami sadar bahwa tanpa tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan kami gak dapat melakukan firman-Mu. Tetapi dengan kami belajar mau tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu yang membawa kami memiliki hati yang terus dimurnikan, tidak bercampur, tidak ada motivasi yang terselubung, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, tapi sesuatu yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Ampuni dan belas kasihani bangsa kami Tuhan, dari segala dosa, pelanggaran, bahkan kejahatan yang mungkin bangsa ini kerjakan dan lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan mengampuni dan menyatakan belas kasihan-Mu buat Indonesia, sehingga Indonesia boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terlebih ketika diperhadapkan dengan pandemi karena COVID-19 yang belum berakhir, kami terus berdoa Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu buat bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat melewati masa-masa yang sukar ini dengan segala baik, tentu saja dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati pemerintahan di pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI Polri, bahkan seluruh jajaran, bahkan sampai tingkat yang di daerah. Daerah kami Sulawesi Utara, Minahasa Selatan diberkati dalam nama Yesus, supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat,
marifat daripada Tuhan, tapi juga disertai dengan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, bersinergi, tetapi juga Tuhan dengan pertolongan Tuhan dapat membuat setiap kebijakan dan keputusan yang tentu saja berdampak baik bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di daerah kami di tempat ini Tuhan. Terutama Tuhan ketika menangani COVID ini, Tuhan menolong, campur tangan-Mu Engkau nyatakan, sehingga orang-orang yang terpapar dengan COVID ini, ataupun orang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, ataupun yang sementara isolasi mandiri, kami berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, Tuhan menjamah melawat mereka semuanya dimanapun mereka berada, sehingga yang sakit, yang terpapar oleh COVID, yang isolasi mandiri Tuhan, mereka dilawat, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka mungkin merasakan kesepian, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan ada semangat dalam kehidupan mereka untuk tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan tetap memegang janji Tuhan yang ya dan amin dan tidak pernah berubah. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap kami, kalau ada di antara kami sedang mengalami masalah ataupun kesulitan dalam hidup, Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Tapi kami juga melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa juga buat setiap kami yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Tuhan memberkati dalam kesehatan-Mu. Tuhan memberkati dalam rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan-Mu, kehidupan-Mu, pelayanan dan lain sebagainya. Berkat anugerah daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara sekalian. Bahkan kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Baik kami yang bekerja, berusaha atau melayani Tuhan, ataupun kami yang melanjutkan studi pendidikan kami dan aktivitas kehidupan kami lainnya. Tuhan, kami bermohon kepadamu, Tuhan kiranya tetap menyertai, menyatakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, tapi juga diberikan kekuatan kesehatan daripada-Mu Tuhan, supaya kami tetap hidup di hadapan Tuhan di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Amin.